Alhamdulillah, untuk part kedua ini bisa kami tayangkan. Semoga video kali ini bisa menambah keilmuan kita dan wawasan kita. Mari fokus ngaos sareng Gus Baha Kitab Ihya Ulumuddin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe untuk update video part selanjutnya. Sering khataman Ihya, karena saya memang mulai ngalim lah, mulai sakit motor kitab sering belajar Ihya. Ini kalau tak hadis bin Ahmad, kalau gak ada naskah Ihya ini 4. Ini sing sitok mun rusak sange seringnya apa? Tak dina ini. Yang satu itu edisi DKI Darul Kutub Ilmiah. Itu pun saya beli satu lagi kemarin karena saya itu nggak mau resiko salah. Beli yang cetakan Darul Hadis Al-Qahirah, itu yang 5 jilid. Jadi saya tuh kalau punya kitab induk itu rata-rata sampai 3. Itu memang cara bahasa intelektualis ini banyak komentatornya. Misalnya yang edisi dari Hadis Al-Qahirah itu ada jilid 5 yang dikarang oleh para sadat, para zuriyahnya Nabi yang alim-alim kata zaman riyen. Itu zaman riyen kata ulama-ulama riyen, habib-habib zaman era itu alim. Itu nak muji-muji Ihya sampai konten kata-kata walau bu isal amwat la'au so'al ahya bima fil ihya. Andaikan orang itu yang mati-mati dibangunkan, itu pasti wasiat mereka satu, supaya orang-orang hidup melakukan apa yang ada di ihya. Itu sebab itu ngendikan ulama. Ini yang saya cerita yang ulama dari Habaib. Biar sampean tahu kenapa saya mengulang-ulang ngajarkan ihya hikam untuk tasawufnya itu ihya. Itu di situ banyak ceritanya dan itu ditulis oleh para Habaib yang alim-alim dulu. Pokoknya saya koyiti lagi habaib-habaib yang alim-alim dulu itu pernah ini wa min karomatil Ghazali. Jadi sampean tahu ya nanti bahwa panduan Ihya itu dari Imam Ghazali itu tidak main-main. Ngeten nggih. Jadi Ihya itu saking populernya, beliau itu sekitar lahir tahun 450. Itu wafatnya sekitar 550. 505. Berarti sekitar umurnya itu 50 napa? 5. Jadi Imam Syafi'i umurnya 54. Nah Imam Nawawi 44. Imam Ghazali sekitar minten 50 gangsal. Ya rata-rata ulama top itu jarang yang umurnya tua. Yang umurnya tua sepanjang sejarah namun Syekh Zakaria Al-Ansari itu ngantos 100 tahun. Mana kula setiap saat dia siap mati karena nggih. Ya kula nganti sakniki biasa diskusi mati di bojo kula anak kula. Anak kula sing umur 5 tahun biasa ada bakat. Nanti kalau bapak mati gimana? Ya kalau saya sudah mondok mati apa-apa. Ya biasa saja. Jadi bakat mati itu saya biasa saja. Oh iya. Orang kok sampean mati wedine aja. Ngaten kula terang. Ini kula cerita karamatnya Imam Ghazali dulu. Saking populernya Imam Ghazali, termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu beliau jadi wali. Itu ekor beliau karena dalam suluk itu beliau pakai panduannya Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Abdul Qadir Jambak, proses suluknya itu mengikuti proses yang ada di Ihya. Sehingga Abdul Qadir sendiri dalam fatwanya bahwa tarekat saya itu Ghazaliyatun. Dalam teori suluk saya, manhaj suluk saya itu Ghazaliyah, mengikuti Imam Sinten. Itu kalau cerita, walhasil ada habib-habib itu yang arif itu mimpi ketemu Rasulullah terus tanya, ya Rasulullah, orang-orang itu begitu mendewa-dewakan Ihya. Lalu menurut engkau itu gimana Ihya? Nabi nyuruh Abu Bakar atau Umar itu disuruh baca. Yang dibaca itu Kitab Qawaidil Aqaid. Ketika dibaca, kata para habaib, saya sering mimpi Nabi, tapi belum pernah melihat Nabi seceria ini, kayak Nabi ceria ketika dibacakan Ihya di depan beliau. Hingga sampai sekarang sadat Yamani, saya kemarin beli kitab baru sekitar seminggu, beli kitab karangannya Habib bin Semit yang sekarang masih hidup, masih sugeng, jadi ulama terkini. Beliau punya karangan Al-Manhaj Sawi, Fitorikoti Sadat Ba'alawi. Itu beliau menfatwakan walam yazali sadat mulai dulu sampai sekarang, itu fatwanya orang berpegangan
Ihya. Jadi artinya saya itu baca naskah itu biasanya per 100 tahun. Jadi saya punya naskah 100 tahun Hijriah pertama, 200 tahun Hijriah sampai era sekarang tahun 1434 ya. Jadi saya selalu punya naskah-naskah per 100 tahun. Ya kalau jadi kepentingan niteni pola fatwanya, niteni pola fatwanya. Sekarang ngarang niteni pola apa? Fatwanya. Dan itu penting. Kalau antar orang alim itu sensitif betul. Jadi kalau antar generasi itu memang pola fatwanya itu beda. Tapi untuk ihya itu sama. Selalu mereka itu memfatwakan ihya. Bon, ibu kalau cerita sebelumnya keramatnya Imam Ghazali. Terus banyak cerita lagi ketika Imam Ghazali mau wafat, banyak ulama yang mimpi bahwa malam itu Rasulullah wafat. Ulama yang mimpi Rasulullah wafat itu bangun tidur itu mentakwilkan. Al-yawma matal Ghazali. Berarti hari ini Imam Ghazali napa? Itu saat itu orang ulama banyak memimpikan Rasulullah itu. Nah, gue yang mati paling kancam mimpi kaci kucing mati. Mati kucing mati apa? Itu enggak tanggung-tanggung. Jadi ditasbihkan sing kabudut sinten Rasulullah. Bon niku kula cerita sekolah. Ternyata Imam Ghazali termasuk yang dihikayatkan. Dan ini lakoni nganti mati. Nah, sampean kepen para pengiran. Itu yang termasuk dilakukan Imam Ghazali. Inna min khiyari ummati kauman yadhaku najahron min sa'ati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan adalah kaum-kaum atau umat yang gampang senyum, gampang tertawa. Yadhakun itu bukan sekedar senyum. Kalau senyum bacarannya tabassum. Ya. Itu jahron. Ini nak guyu banter-banter. Kok rugen nekat-nekat. Tapi kali ini yang anilmin karena tahu orang kok krono lolos ke bojo, ketemu kancane terus guyu. Ini wah pelarian. Mboten guyune krana min saatin apa? Sama. Saya akhir-akhir ini sering mimpi ketemu para wong saleh-saleh riyin. Kula wingi Rebo kemarin, ini kula cerita yang waqiah. Rebo kemarin saya biasanya kalau Rebo ngaji tafsir sama orang-orang sepuh di dalam saya. Itu hampir 90% orang-orang hafid. Ya. Memang saya batasi untuk orang hafid dan tamat aliyah sarang. Itu hanya ya, saya memang ngaji di sana, ngaji pembibitan, tidak ngaji umum. Itu saya cerita. Andai kan tidak ada hadis ini, itu agama itu rusak. Andai kan orang alim itu ngeluh. Dan di depan umum ketok kukar-kukur, uripe ruwet. Tak ada wangi ngamal ngene orang mesti swarga. Ngono tak ada wangi lu ngadu-adu bojoku mbok mangan no. Andai kan orang alim itu ngeluh terus, agama ini pasti rusak. Agama ini pasti nopo? Rusak. Karena tidak ada yang pede, tidak ada yang endul yakin. Lho kalau nak nuruti nafsu. Mungkin saya pas ngajar di sini kadang anak saya opnam. Mungkin ibu saya opnam. Nah, setiap orang pasti punya masalah keluar. Tapi orang alim itu harus kokoh, harus kuat. Ya, sama tak cerita nih, bojo kula ini kisah nyata. Anak kula lahir pertama teng kontrakan. Iku bojo kula nglarani jam 8 niku kula cek mulang. Nggih mulai isya. Jam 09.00 tak udang nebedan, tak tinggal salat mulai. Kula ndonga pengen Gusti tak tunggoni sing ngurusi jenengan, tak tunggoni sing ngurusi jenengan. Tangan-tangan di foto. Anak saya yang kedua itu lahirnya pas Rebo, itu pas saya ngajar di sarang. Itu bidan datang setengah dua siang. Terus saya pas mau ngajar di sarang, Gus ini pun buka tiko jenengan ben. Ya mulai nih sarang. Putih to Gus. Kowe ku beda karo ilmu kiai sebenarnya. Oh bojo kowe ra apa-apa. Terus dari bojo kula, nggih pun kersane Mbak nggih biasa. Dalam kan biar tahu kalau saya itu orang aneh. Jadi ya tapi orang tetangga saya karena saya terkenal ngalim ya. Ya wong alim beda gitu saja. Ya maksudnya pasti muni wong alim aneh, tapi oleh ngomong muni napa? Beda. Pasti ya aneh nih Mas. Saya ngajar di sarang itu jam 4. Biasanya saya ngajar sampai jam 5 itu jam 4 saya bilang mulang kuwis jam 4 saya. Yang penting tugas wong alim mulang tak sampai. Lah saiki tugas aku bojo mulai bojo sampai belajar. Nek mau kode pangeran tak kon ngene aku. Ora tak takok ilmune piye ora tak takok. Bedane tau. Mboten ngentosi kula mboten kesini buka dulu pas ngandel kula. Kula tekon sekitar 5 menit kula wudu. Kode bedane mboten apa-apa nak lahir tani iki lahir. Wah, kok wedine pol bedane. Ya sudah gitu. Ya memang cara berpikir ulama itu beda dengan orang biasa. Nah itu pas saya ngaji itu terinspirasi Nabi Adam. Umpama udah di Nabi, itu paling mau jadi Nabi Adam. Umpama Nabi Adam jadi Nabi gak ngelakoni hadis ini. Karena Nabi itu juga Sayyidul Awalin wal Akhirin. Nasihatnya Nabi itu berlaku bahkan untuk Nabi sebelum.
Iku rusak. Sama tak ceritaan. Nah, Nabi Ibrahim itu enak, Nabi Muhammad itu enak. Nak rawang udo ning Bali, roh maling copet. Nabi Ibrahim cek iso ngelak, paling gak butuh. Paling gak. Nabi Adam mereka ngelak, tetep putune. Gak tangisan sih. Oh, tak ceritani larane dadi nabi, kira usah kepen dadi nabi larane gak karuan. Nabi Adam mlaku-mlaku ning Bali rawang udo, roh copet, roh tukang nguntit. Gak iso ngelak. Nabi Ibrahim cek iso ngai mati kene. Paling gak putu. Wong Temangtang ning jembatan Kandahar roh rugen lamangan utange akeh. Nabi Ibrahim paling gak putu. Nabi Adam ndak bisa, tetap putu. Artinya kalau beliau pakai sisi ini orang arah iso guyu. Paham ya? Orang arah iso guyu. Tapi Nabi Adam yo pede, nek ana wong istighosan, wong ngaji, wong alim ngatus kula, mesti putuku. Ya kadang ya ana wong toto wafat umat warase. Pas ngene ya umat warase, mbok. Mesti butuh. Sehingga dalam hadis ketika Nabi Mi'raj. Ndak ben sampean syukur ora dadi nabi ben syukur dadi nabi ku berat. Pas Nabi Mi'raj itu melihat seseorang kalau beliau melengak an yaminihi, wae delok kanan itu, dia senyum-senyum senang. Nak melengak ngiri nuwangi. Nabi Muhammad takok Jibril. Niku sinten Jibril, dia kok nak nganan guyu senenge ra karuan, nak ngiri kok susah. Iku Abu Ka Adam bapak Ahmad. Dia nak delok nganan roh anak putune sing ahli jannah guyu. Dia nak delok ngiri anak putune sing ahli neraka. Nah. Jadi Nabi Adam tidak bisa mengelak, nak melaku ning Bali ra wong wutuh mesti putune. Roh ning LPLP ya mesti putune. Mesti tangis. Tapi dia punya etika sebagai nabi. Dia di depan umum harus menunjukkan bahwa dia lebih nikmati rahmatnya Allah ketimbang sisi-sisi yang kayak begini. Jadi mau sisi-sisi dan anak putus yang ora jelas. Sama Nabi Muhammad juga sama. Andaikan Nabi melihat sisi kegagalan, kalau boleh dibilang kegagalan, sing ora iman sapa? Abu Jahal, Abu Lahab, paman-pamane nah. Sing iman malah wong liya, budak bisa rupane Bilal. Lho mbung kok nganggo metodologi modern. Nabi itu tidak sukses di keluarganya, suksesnya di kaum budak. Terus Nabi ra iso seneng. Tidak bisa. Nabi ketika Bilal iman ge sempurna, ge guyu-guyu sempurna tenan. Wong-wong sing ra prospek iman ge sempurna. Kaya kula ngaten iki, ana rukun seneng ngaji ge sempurna. Ora usah ngenteni jutawan ngaji, masuk ngeten-ngeten iki lha doyan lho. Pokoke penting karena min saati rahmatil. Ini penting kula aturaken karena kadang kita ini sok bijak tapi terus menunjukkan kearifan, tapi dadekno donya iku macet. Soale bari iso ngirimi anak, bari iso ngekeki nafkah anak. Saiki iso nggo sesuk nggo piye, nggo sok ben piye. Ngamal saleh yo ngeluh, sok ben yo ora mesti husnul khotimah. Kita ini banyak ngeluh, itu tidak benar cara Nabi. Umat pilihan adalah sing yathaku najahron min saatin apa? Rahmat. Lha niki hadis, siapa yang nentang saya ketok tangan. Orang-orang itu hanya pakai teori subjektif, ngetokno nangis, pengarep wong itu tidak ada ajaran Nabi. Mulai dulu para nabi nak ngatur itu pede. Pede bukan apa-apa, min saati rahmatillah, bukan dia khadun nafsin enggak. Saya ini pede bukan karena saya pede ahli jannah enggak. Karena saya yakin min saati roh. Sampai saiki kula nak duka ngoten. Gusti kula mlebu swarga ya ora mesti. Tapi nak padha-padha kula yakin ra mlebu swarga, kula ya ora yakin ra mesti mlebu neraka sami mawon Gusti. Jadi kita ini kan tidak fair. Kamu tawadhu alasannya tidak yakin ahli jannah. Kalau kamu tidak yakin ahli jannah, kenapa Anda yakin ahli nar? Kok pinter kowe golek gonem dhewe. Loh iya, mestinya kalau sampean adil, kalau kamu tidak yakin ahli surga karena tidak bisa ngatur pengiran, ya kowe aja yakin dadi ahli neraka, iku adil. Ojo boleh wis milih dhewe. Bener pengiran karek blesekno. Celek saya kira tau iso husnudzon kan. Kowe nak ra yakin ahli swarga, ya ora usah yakin ahli neraka. Tak warai carane muamalah be pangeran. Lho boten tenan. Tak ngawur-ngawur kula sinaone luwe akeh. Sampeyan apa akeh bicara, maca wae bingung. Boten iki tenan. Jadi jangan kira guyune wong alim guyu ngawur. Itu untuk menunjukkan saatin apa. Lho kula umpama dikandani malaikat Israel, hak wis esuk mati. Kula ngaji tetep guyon. Lho umpama malaikat Israel ngaden, hak wis esuk mati. Ya kira-kira jam 5-an aku tetep ngaji guyon. Cara Israel kok mati kok ora guyon. Sangkemu pangerane padha, sampeyan ya tetep pangeranku Arhamur Rahimin, saiki pangeranku ya Arhamur. Sing beda aku ning donya sampeyan ning akhirat pangerane padha, sifate ya padha. Apa yang aneh? Apa yang perlu saya janggali?
Ya saya pasti begitu ya santai. Soalnya malaikat Israel ngintimidasi, tapi kowe ora mesti mlebu swarga. Ya tapi ora mesti mlebu neraka, itu tak jawab tak bantah, tetep tak bantah. Iya, tetep tak bantah. Nah, dekne misalnya coba bantah, tapi aku roh kowe calon neraka, kowe ora pangeran, aku sing wajib informasi otentik nak pangeran sing dawuh. Padahal pangeran sing tak roh iku Arhamur Rahimin, Rahman Rahim. Ora kaya kowe mesti tak bantah. Ora kok mungkin tak bantah mesti tak bantah. Ya tapi malaikat Israel tidak akan begitu dengan saya. Ya karena hubungannya baik-baik saja. Hubungannya apa? Baik-baik. Ini penting. Ini kaitan akidah. Jadi jangan kira kita guyu nura. Mana pangeran ana wong saleh ngrato guyu dinyek terus. Wong delok konser dangdut guyu, ra wong wedok udo guyu, maksiat guyu. Yogya lho bar gempa kenane. Ana konser wong iso hiburan. Kita ini seneng nyebut pangeran tapi gak diharapan. Justru karena kita wong soleh, dari tawaduk sakinah mbam ora ono. Ajarane Nabi wong disebut pangeran kudu rasane seneng. Nggih, rasane napa? Seneng. Tentu dalam ilmu psikologi seneng itu ekspresi dasarnya itu guyu. Yathaku najron min saati napa? Rahmat. Sampeyan yang jenis khusus ndak perlu ikut saya ndak, paling gak dimulai sithik-sithik. Aja nongas nangis ora ono sanate, paham ya? Dimulai dari sekarang, nak nongas nangis ora ono napa? Nak nangis dhewean ae, kok wayabku nasiron men kok ya. Kok dhewean nangis. Wong ngarepe wong akeh nangis kok takwa-takwa dhewe. Oh, ngajine ra khatam. Ndak ada itu keliru. Terutama yang tokoh ya. Kalau tidak tokoh tidak apa-apa. Misalnya kecuali sampean, tapi kalau ora tokoh terus mau gitu tidak apa-apa. Kalau tidak tokoh, tokoh itu harus kuat. Lho sampean tak ceritani, Nabi itu nak dhewean jeneng nangis tenan. Mboten nangis pun. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Dan beliau sing biayai kelahirannya Nabi. Merdekakno budak. Ora ana wong seneng kaya Abu Lahab pas lahir sinten. Tapi Abu Lahab dicap alin neraka. Nabi cara nuruti protes ya protes. Berhubung protes ra iso Nabi mujuk permohonan ngeten Gusti. Mpun anak pedire jenengan Abu Lahab alin neraka pun kula anut. Tapi bae peristiwa Senin kudu jenengan hormati. Yaiku dekne seneng tenan pe lahir kula. Ya Muhammad, pokoke tiap Senin Abu Lahab untuk diskon. Entuk napa? Dan itu hadis soha wong roh kabeh ahli hadis nah Abu Lahab dina Senin napa? Mangane satu-satune sanate maulud itu sanad tok sinten? Abu Lahab. Iku kabeh ulama ijma angger kesunatane muludan iku nganggo dalil hadis Abu Lahab. Mangane wonten naduman jika Abu Lahab yang kafir saja karena hormat Nabi untuk diskon neraka, apa meneh kita gak satu-satune sanad maulud itu malah nganggo cerita sinten? Abu Lahab. Ana kula nate delok teng JTV, ana kiai pidato pedene ra karuan. Jadi sanadnya maulid itu jelas. Jadi kudu Abu Lahab. Oleh keguyu gak berber. Jadi sanadnya maulid itu jelas kudu sinten? Tak boleh kurang ajar. Memang ya, semua kitab maulid itu dalil umumnya. Bahwa hormat Nabi merasa senang lahirnya Nabi. Makanya satu-satunya dalil si hadis sahih tentang sinten? Abu Lahab. Bahwa Abu Lahab begitu hormat, begitu senang lahirin Nabi, dikai keringanan, siksa neraka. Padahal jelas-jelas ahli neraka. Apalagi kita yang mukmin, tentu akan lebih mendapat keringanan lah. Yaitu satu-satunya dalil sahih tentang sinten? Mana? Liane hadis dhaif, misalnya man adzma mauludi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah niku nata kana hadis masalah hadis. Sopo sing lahir Nabi kon bakat ulang tahun kok boleh. Ora aneh wae ora. Ndak ada. Mohon kula baleni malih. Jadi Nabi Adam itu kalau di depan umum ya kelihatan ceria. Padahal beliau punya problem yang prinsip yang laten. Jadi gua anggere eling sisi kiri, kabeh putune sing ahli neraka, utawa kabeh sak donya sing ahli neraka ya putu. Umpama dekne eling sisi iki tentu nangis terus. Ibrahim saiki sing kecelok Abul Anbiya. Agar eling bapak Azar. Kafir. Nabi Muhammad eling paman. Lumpama para tokoh nuruti susahe dhewe ora iso dadi pemimpin. Mergo uripe entek go kayak saya, misalnya saya nuruti problem saya ya ora ono bari. Kula niku biasa gadah guru alim, ngalami pegatan yo tahu. Alami tinggal mlayu bojone wae. Wae mulang tetep mulang. Yo bojone ana sing balik-balik dhewe ana sing pegatan tenan. Sakniki kita kula sepuh dadi kiai tak takoki, sirine napa, Mbah? Pegatan itu takdir, mulang perintah, ora ana hubungane. Ora hubungane. Wah, cara kowe bojo muleh. Gak tau mulang, mriyang kok tetep. Lan bojo kula ora iso gertak.
Bojo kula ya sering kadang kepen mulai tak kandha. Lah kok ora sido, paling ora mbok golek ikut. Tetep tinggal mulang malah isin. Jadi sebetulnya kalau kita sudah punya karakter mana enak, bojo ora iso ngintimidasi. Mergo kira-kira mulailah ra digoleki malah mikir. Nah, kok sampean kan gampang diintimidasi. Karena sampean enggak punya prinsip. Wantang bojo mulai ini meriang. Ya karena sampean enggak punya prinsip. Coba kalau sampean prinsipnya kuat, kira-kira mulailah tetap mulang, mikir ya. Karena pantangane wong minggat itu sitok, wedi ra digoleki, paham. Jadi pantangane wong minggat itu sitok, wedi mboten napa? Digoleki. Lha yo minggat kan tetep dekne golek perhatian to. Kali ngerti ra digoleki tetep ra sido. Paham ya? Tetep ora napa? Eleng-eleng. Saya juga senang sekali pada sanad ini. Jadi termasuk inna min khiyari ummati qauman yathaquna jahron min saati rahmati. Ini eleng-eleng. Sama ndak harus seperti saya, misalnya sering guyon boten, tapi ini peringatan nggih jenengan. Dan di Quran niku anane nggih ayat fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Wong kon sering eling nikmat-nikmate Allah ben dadi wong sing bejo. Kowe ora usah eling cobane pangeran. Cobane pangeran kadang anak mati, bojo minggat, bojo pegatan, bojo di penjara. Waduh dite. Wah, nek eling coba ora ana bare. Wis oleh ra duwe. Macam-macam. Tapi ndak ada sunai pangeran wong kan eling coba. Mergo nek eling coba wong gak syukur mbek pangeran. Sebab itu perintah pangeran namung fatkuru ala. Mboten enten Quran fatkuru balaya wong kon eling cobane sinten?